Akhir-akhir ini, media sosial dibanjiri gelombang imigran. Gadis Rusia berambut pirang dengan mata birunya mendarat di Tiongkok. Ini bukan drama idola. Ini gelombang imigrasi nyata yang didorong oleh uang. Cinta hanyalah pembuka yang benar-benar membuat mereka ingin mengeksplor dunia luar. Pada tahun 2023, perdagangan antara Tiongkok dan Rusia melonjak menjadi 240 miliar dolar, meningkat 26,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini bukan sekadar pencitraan. Orang Rusia berbicara bahasa Mandarin dan memahami aturan kedua negara, menjadikan mereka penerjemah lintas negara yang berbakat. Banyak pemilik bisnis Rusia menjalankan usaha dagangnya di sana. Mereka menjual mantel bulu, souvenir, dan berbagai hal. Maka, terjadilah hubungan timbal balik dagang antar negara. Yang lebih mengesankan lagi, seorang jenius matematika dan fisika Rusia bekerja di sebuah perusahaan AI China, membuat kode dan mengembangkan algoritma, mendapatkan gaji yang sangat tinggi, hingga membuat rekan-rekannya di Moskow mempertanyakan keberadaan mereka. Tinggal di Tiongkok, cukup dengan memindai ponsel. Tiket kereta bawah tanah langsung dapat. Makanan siap saji tiba dalam waktu setengah jam, dan Anda bisa menikmati sate pasar malam hingga pukul 2 pagi tanpa rasa khawatir. Hal-hal seperti ini biasa terjadi di Tiongkok. Tapi di Rusia, Anda masih harus antre untuk mendapatkan uang kembalian. Di Tiongkok, hal pertama yang mereka lakukan adalah memindai kode QR untuk naik kereta. Setelah jeda 5 detik, kereta cepat langsung datang. Kegiatan di sana seperti bersepeda bersama, toko swalayan yang buka 24 jam. Bagi mereka, ini bukan sekadar peningkatan gaya hidup. Ini adalah teknologi masa depan yang luar biasa. Di Tiongkok, perawatan, ronsen, dan pengobatan antiinflamasi bisa dilakukan dengan biaya 400 yuan. Namun, di St. Petersburg, biaya registrasi saja sudah mahal. Banyak perempuan Rusia ke sana untuk medipedi sambil menikmati kota. Mereka juga bisa menikmati mie dingin panggang dan mengunjungi dunia es bersalju. Di sana, banyak kota elit dengan gedung tinggi menjulang. Belum lagi teknologi yang sudah meraba ke berbagai lini kehidupan. Di Tiongkok, anak perempuan masih bisa berkeliaran dan berjalan-jalan di pasar malam sendirian pukul 22. Sedangkan di Rusia, Anda membutuhkan pengawal. Sejak konflik Rusia-Ukraina, banyak ibu di Rusia yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas utamanya. Tiongkok memiliki tingkat kejahatan yang rendah dan ketertiban sosial yang baik, sehingga anak-anak tidak perlu khawatir. Seorang ibu dari Saint Peter berkata, "Saya lebih suka anak saya belajar Olimpiade Matematika di Tiongkok daripada harus membawa ransel anti peluru." Supermarket, toko roti, dan bahkan surat kabar berbahasa Rusia, semuanya tersedia dengan mudah. Di grup online, para imigran baru Rusia berbagi informasi tentang tempat membeli roti, tempat hiburan, dan berbagai hal. Rasa memiliki inilah yang membuat mereka merasa betah begitu tiba di sana. Bagi orang Rusia, Tiongkok bukan hanya tempat yang bagus untuk liburan, tetapi juga rumah kedua tempat seseorang dapat menetap, membesarkan anak, dan membangun kehidupan. Jelas bahwa masuknya perempuan Rusia ke Tiongkok bukanlah dorongan romantis, melainkan suara rasional, suara untuk pergi, suara untuk masa depan anak-anak mereka. Ketika kemudahan, keamanan, peluang, budaya, dan inklusivitas bersatu, maka suatu tempat bukan lagi jauh bagi mereka, melainkan harapan untuk masa depan yang lebih indah.